Sultan Ageng Tirtayasa, Prodi S1 Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 551220131. Nah, di sini saya mendapat tugas dari salah satu mata kuliah saya yaitu mata kuliah Komunikasi dan Bisnis dan tugasnya itu membuat presentasi tentang bisnis. Nah, oke, yang akan saya presentasikan yaitu fashion business. Kenapa saya mempresentasikan fashion business sih? Katanya, gitu kan? Karena kebetulan orang tua saya mempunyai usaha di bidang fashion gitu. Jadi saya mempresentasikannya di bidang fashion ini gitu. This is where my presentasi begin. Oke, lanjut ya. Table of content. Di sini ada table of content. Yang pertama ada business overview, yang kedua ada market analysis, yang ketiga ada market plan. Nah, ada our company. Oke, sebelum kepada pembahasan di sini ada our company. Our company bergerak di bidang fashion. Nah, maksudnya itu bergerak di bidang fashion itu kan pasti usahanya fashion, cuman kayak baju, celana atau apa gitu yang dijual gitu. Tapi tidak, usaha kami itu bukan hanya fashion tentang pakaian saja gitu. Jadi kami sediakan juga mulai dari sepatu, tas, sendal, perlengkapan sholat. Untuk perlengkapan sekolah kami sediakan mulai dari SD sampai SMA gitu. Oke, lanjut business overview. Nah, sebelum masuk ke materi business overview, di sini saya ingin memberikan informasi ya. Jadi usaha ini tuh usaha keluarga gitu. Sudah lama sekali beroperasi atau berjalan. Jadi bisnisnya ini usahanya itu offline gitu, ada di toko karena offline store itu tempatnya ada di pasar tradisional. Nah, karena di sini tuh kenapa sih bukanya offline gitu kan, sedangkan sekarang nih lagi boomingnya berbelanja online. Nah, kenapa? Karena masyarakat di sini tuh belum 100% mengenal atau menguasai gadget. Jadi kami sebisa mungkin mengoptimalkan untuk berusaha di offline ini gitu, karena untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang belum menguasai gadget. Nah, oke, lanjut. Di sini ada market trend. Katanya tadi masyarakat di sini atau di tempat saya tinggal tuh belum menguasai gadget. Kenapa kok di sini ada perbelanjaan online gitu ya? 25%, sedangkan offline store cuma 75%. Kenapa nggak offline store dan 100% online yang dihilangkan saja? Karena tadi yang itu katanya nggak ada di tempat saya gitu kan. Karena gitu, sebelumnya memang toko offline ini yang ada di pasar tradisional ini, tempat saya tinggal, memang sepenuhnya masyarakat atau warga yang ada di sini tuh berbelanja 100% di offline store. Tetapi karena kemarin ada musibah ya di Indonesia, ada COVID-19 yang dimana warga atau masyarakat tidak boleh beraktivitas di ruangan, apalagi berbelanja atau berkerumunan di tempat ramai seperti pasar tradisional ini. Nah, karena kami membukanya itu di pasar tradisional, jadi dilarang untuk berkerumunan. Nah, jadi pada saat ini sekarang orang yang berbelanja atau konsumen yang belanja itu tidak 100% lagi di offline store gitu. Jadi sekarang cuma 75%, karena yang 25% ini ada di online store, karena gak banyak juga di sini yang berbelanja di online store, tapi hanya sedikit saja, hanya sebagian kecilnya saja berbelanja di online store. Karena keadaan kemarin tuh kayak mengharuskan mereka tuh bisa bermain gadget seperti itu. Nah, yang kedua ada problem and solution. Nah, apa sih problemnya gitu? Problemnya apa sih gitu? Nah, problemnya di sini ada COVID-19. Nah, kenapa gitu? Kok bisa COVID-19 yang bisa menjadi pemicu turunnya orang yang berbelanja ke pasar tradisional ya? Itu tadi gitu kan? Karena masyarakat waktu itu tidak boleh berkerumun atau apalagi beraktivitas di ruangan, itu sangat dilarang ya. Jadi itu yang menjadi pemicu turunnya konsumen berbelanja 100% di offline store. Nah, yang kedua ada penjualan online. Nah, penjualan online kan pada saat ini lagi booming banget gitu ya. Jadi banyak banget orang-orang tuh tergiur oleh belanja online. Padahal kan belum tentu ya barang yang datang sesuai dengan apa yang kita mau gitu kan. Tetapi kan yang namanya
orang tuh beda-beda ya, karena pengen banget ngikutin tren kayak belanja online yang tiba-tiba yang langsung datang ke rumah gitu kan, tanpa kita harus pergi keluar gitu kan, padahal sebenarnya kurang efektif juga gitu kan ya. Nah, untuk solusinya apa sih yang saya gunakan itu? Nah, untuk solusinya ada, kami menambah produk baru. Kenapa sih nambah produk baru gitu? Karena untuk menambahkan, mengikuti tren-tren yang sedang ada, atau menambahkan, kami itu menyesuaikan dengan produk yang online gitu kan, menambahkan produk baru dengan menyamakan produk-produk yang online tetapi dengan harga yang sedikit miring atau sedikit rendah gitu ya. Yang kedua ada mengikuti tren. Nah, untuk mengikuti tren itu kenapa saya ambil? Karena kan warga atau kebanyakan kalangan itu fashion itu mengikuti tren gitu. Jadi sebisa mungkin produk yang saya sediakan di toko kami ini menggunakan produk-produk yang sedang populer atau yang sedang dicari oleh masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada apa sih perbedaan penjualan offline store dan online store? Nah, tentunya sudah tahulah kalian juga ya, apa sih bedanya gitu nih. Kalau offline store nih, kalau misalkan kita butuh barangnya itu secara cepat gitu, besok akan segera digunakan, pasti kan langsung ketemu tuh barangnya, kayak walaupun nggak ada di toko ini tetapi kita bisa mencarinya di toko yang lain. Itu kita hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja gitu kan. Sedangkan kalau kita berbelanja di online store, kita itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, bisa sampai paling cepat 3 hari, paling lambat 1 minggu. Nah, jadi apabila kita membutuhkan produk ini secara cepat kan, kalau lewat online ya pasti lama lah ya, jelas. Kalau offline kan langsung ketemu hanya dalam waktu beberapa jam saja. Nah, selanjutnya ada pembahasan yang kedua, ada market analysis. Nah, di sini ada target. Nah, target kita itu wanita dan pria gitu kan. Kenapa sih wanita lebih tinggi daripada pria gitu kan? Karena wanita tuh tingkat kebutuhannya tuh lebih gitu daripada pria. Kalau pria ya masih standar, kayak pakai kaos, pakai lepis, pakai sandal jepit aja udah kece gitu kan. Kalau wanita kan ke tingkat ininya pengen wah gitu, kayak pengen terlihat lebih modis ataupun ini. Jadi tingkat kebutuhan wanita tuh lebih tinggi daripada pria. Nah, untuk target harga yang kami sediakan itu mulai dari yang terendah itu 25.000 dan yang paling tertinggi 250.000. Nah, di sini karena kami jualnya di pasar tradisional, karena masih bisa negosiasi, jadi harga-harga ini tuh belum tetap gitu, belum tetap harganya tuh segini, bisa jadi 25.000, bisa jadi 20.000, ini tuh cuman hanya patokan saja. Jadi yang 250 itu hanya harga tertinggi, belum tentu kami jual dengan harga segitu, karena di sini tuh untuk harga masih bisa negosiasi ya. Kita mulai dari 25, 50, 100.000 dan 250.000 kami paling tinggi gitu. Nah, selanjutnya ada kompetensi analisis. Nah, kompetensi analisis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada behavioral skill and personal qualitas. Nah, apa sih ini tuh gitu? Ini itu behavioral skill and personal qualitas tuh pola pikir dan bagaimana sih cara interaksi dengan konsumen gitu kan. Sedangkan kita kan usahanya tuh secara langsung di pasar tradisional yang bertemu langsung dengan konsumen gitu. Bagaimana sih kita ngadepin konsumen yang ada di sini tuh, bagaimana cara berinteraksinya gitu kan, hal itu harus dipikirkan ya. Nah, yang selanjutnya ada business knowledge. Nah, business knowledge ini merupakan sebuah analisis. Kita tuh menganalisis apa sih yang lagi diincar oleh masyarakat atau yang diincar oleh konsumen ini, mengumpulkan data seperti itu. Kita mengumpulkan data apa nih yang harus kita sediakan di toko kita gitu kan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan bisnis kita agar lebih naik lagi performanya seperti itu. Nah, yang terakhir ada teknik. Apa sih teknik? Nah, teknik itu sama dengan trick and tip. Nah, triknya itu misalnya kayak kita tuh harus punya perbedaan dari toko lain gitu agar si konsumennya itu tertarik belanja di kita gitu. Kayak kita tuh punya ciri khas gitu yang ada di toko kita gitu, agar si konsumennya itu bisa berbalik lagi pada toko kita. Selanjutnya yang ketiga, pembahasan yang tadi ada sales and marketing. Oke, dari segi sales dulu ya, ada our service. Nah, di sini ada terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tersedia pada waktu yang tepat. Nah, kenapa sih maksudnya tersedia pada waktu yang tepat tuh gimana sih gitu kan? Nah, misalkan kita menunggu toko atau berjaga di toko gitu kan.
Kalau misalkan konsumennya lewat, kitanya nggak ada di toko kan nggak jadi gitu kan, nggak jadi beli gitu konsumennya. Makanya kita harus stay di toko setiap saat. Jadi ketika konsumen ingin berbelanja di toko kita, kitanya sudah sedia gitu, ada di situ, waktunya tepat gitu kan. Kalau konsumennya menunggu kan, kalau terlalu lama bakal ditinggal juga gitu. Oke, yang kedua ada menyapa pelanggan. Sebisa mungkin kita menyapa pelanggan kita dengan ramah, baik, sopan, santun gitu, kayak oh iya kakak silahkan masuk gitu, kayak dipersilahkan masuk dulu, disapa gitu dengan cara-cara tersendiri yang ini. Yang ketiga ada langsung menangani permintaan pelanggan. Kenapa sih harus langsung menangani? Karena jika kita menunda permintaan pelanggan, kayak nanti ditinggal dulu gitu pelanggannya, kita mau beli minum dulu gitu karena kita haus, itu tidak efektif gitu, karena itu tuh akan membuat si pelanggan itu kesal gitu, karena ya udahlah lama nunggu di sini, belanja di sini, ya udah dicari toko lain aja yang cepet gitu kan, soalnya lagi buru-buru nih gitu. Kalau misalkan kita yang nggak gercep nangani pembeli, ya gimana bisnis kita mau jalan gitu kan. Yang terakhir ada senyum. Nah setelah konsumen ini berbelanja gitu kan, pengucapan terima kasih, kayak terima kasih ibu sudah berbelanja di sini, jangan lupa balik lagi ya gitu, kayak kasih senyuman gitu agar si pembelinya itu terkesan dengan kita, jadi pengen gitu balik lagi ke toko kita. Nah dari segi marketing, nah bagaimana sih marketing kita agar si konsumen ini pengen berbelanja gitu di toko kita? Nah di sini ada 3 tahapannya. Yang pertama ada menawarkan secara langsung. Nah karena di sini kita membuka usahanya di pasar tradisional, jadi untuk segi pemasarannya itu kita secara face to face atau langsung. Jadi kita langsung menawarkannya langsung gitu kepada, kan soalnya kalau di pasar itu kan banyak orang yang berlewatan gitu, itu kita tawari saja produk yang kita punya, kayak ayo ibu boleh cari apa, cari baju anak atau cari baju dewasa atau cari baju pria wanita, ada di toko kami, silahkan boleh, jika ada yang ingin ditanyakan tanyakan, seperti itu. Yang kedua tempat strategis. Nah tempat strategis itu sangat penting untuk marketing, karena jika tempatnya itu nggak strategis gitu kan, orang tersebut kayak ya gimana sih ya, kalau tempatnya pojok banget gitu kan, apalagi sempit, pasti orang tersebut, konsumen tersebut tidak akan ini gitu, sebagian besar tidak akan kayak tidak akan ya yaudah nanti aja lah cari yang nyaman aja gitu. Pasti tempat juga butuh yang strategis. Untuk kebetulan toko saya, usaha saya itu ada di tempat yang strategis atau dekat pintu masuk utama pasar tradisional. Jadi alhamdulillah kebagian tempat yang strategis seperti itu. Yang ketiga ada tempat yang nyaman. Nah tempat yang nyaman juga menjadi target marketing kita gitu ya. Kalau misalkan tempatnya nyaman, rapi gitu ya, bisa duduk, bisa ini gitu kan, apalagi kalau ada yang bawa anak kecil bisa ditaruh dulu gitu kan, gak digendong-gendong gitu. Jadi tempat yang nyaman itu bisa menjadikan salah satu target marketing juga, karena kan jika orang apalagi yang sudah punya anak ya, kalau misalkan sambil gendong-gendong milih kan agak ribet juga gitu kan bisa ditaruh dulu karena tempatnya luas, nyaman gitu, seperti itu. Nah yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Nah kesimpulannya yaitu apabila teman-teman ingin membuka usaha, tolong siapkan mental kita, atau kita tuh harus siap dengan segala resiko, maupun resiko positif ataupun resiko negatif. Dan saya hanya ingin mengingatkan, ayo kita sama-sama memajukan UMKM di Indonesia ya, agar usaha kecil menengah itu maju dan bisa meningkatkan perekonomian di Indonesia. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun yang tidak sesuai dengan yang saya tulis di sini, materinya tidak sesuai ataupun itu, saya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.